Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Iin 04 ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tentunya selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tentang tanaman hias fish lily ya teman-teman, yaitu cara merawat tanaman hias fish lily. Itu ada 6 cara. Bunga fish lily itu termasuk kategori tanaman rumahan ya teman-teman. Oleh karena itu sangat mudah ditemukan. Warna off-white dari bunganya sangat cantik untuk hiasan ruangan ya teman-teman. Cara merawat tanaman ini gampang-gampang susah, karena tanaman hias ini sebetulnya gampang tetapi juga susah. Ya, ini yang pertama kali akan saya repotting dulu ya teman-teman, tanaman hias fish lily-nya, karena di pot yang kecil ini sudah banyak sekali akarnya, sehingga media tanamnya sudah tidak ada dan sepertinya sudah tidak bisa tumbuh besar lagi. Kemudian ini akan saya repotting, akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Pertama-tama yang saya persiapkan adalah pot yang besar ini teman-teman, dan saya beri lubang atau saya lubangi yang sudah ada. Lubang ini saya besarkan, ada 3 lubang ini teman-teman, karena tanaman hias fish lily ini membutuhkan lubang-lubang yang ada di dasar pot supaya air siramannya nanti tidak menggenangi tanaman hias fish lily ini ya teman-teman. Kemudian ini saya keluarkan dari pot yang lama, atau ini yang kedua, saya sediakan media tanam maksud saya, yang sudah saya campur dengan pupuk kandang ya teman-teman, serta sekam sedikit dengan perbandingan 2:1 ya teman-teman. Tanahnya 2, sekamnya 1, dan pupuk kandangnya 1. Karena kalau terlalu banyak pupuk juga akan tidak bagus untuk tanaman hias fish lily ini teman-teman. Ya, ini tanamannya fish lily ini akan saya keluarkan dari pot ini. Kayaknya kalau saya menggunakan cetok ini akan merusak akar-akarnya, sehingga cuma saya keluarkan seperti ini. Ya, ini mudah sekali keluarnya, karena di dalam pot yang lama ini sudah tidak ada, atau media tanahnya itu sudah terbalut dengan akar-akar yang ada di tanaman hias fish lily ini. Ya, ini mudah sekali mengeluarkannya. Kemudian saya coba dulu, saya masukkan ke dalam pot yang baru ini. Ya, masih terlalu dalam ini, kedalamannya masih kurang ini, jadi terlalu dalam, sehingga akan saya beri media tanam dulu ya teman-teman. Sebelum saya beri media tanam pot yang barunya, ini ada tangkai-tangkainya yang sudah kering, ini saya potongi dulu, saya bersihkan dulu supaya tidak mengganggu pertumbuhannya, supaya pertumbuhannya tanaman hias fish lily ini bisa maksimal dan bisa menjadi subur serta berbunga yang banyak. Ya, ini kemudian saya ambil media tanamnya yang saya sediakan. Ini saya masukkan ke dalam pot yang baru di bawahnya, supaya tanaman hias lilinya bisa rada tinggi ya teman-teman, tidak terlalu dalam pot, karena potnya ini besar sekali. Ya, ini di bawahnya saya beri ya ini media tanam yang sudah saya campur. Lalu saya masukkan tanaman hias fish lily ini ke dalam pot yang baru. Tentunya ini saya
letakkan di tengah-tengah pot ya teman-teman, dan seputaran pot ini pada tidak cukup ya, maksud saya merenggang, makanya akan saya tambahkan media tanam di seputaran pot yang merenggang ini ya. Saya masukkan media tanam sedikit demi sedikit supaya media tanam yang baru ini bisa masuk ke dasar atau ke samping kanan kirinya tanaman hias fish lily ini ya teman-teman. Ya, ini saya masukkan dulu, saya tekan-tekan ke dalam supaya tidak kelihatan berlubang ya teman-teman. Ini saya masukkan seputarannya, yang tentunya karena tadi potnya kecil sekarang diganti dengan pot yang besar, tentunya di kanan kiri samping tanaman hias ini berlubang-lubang ya teman-teman, atau renggang maksud saya gitu, sehingga saya tambahi media tanam, saya masukkan menggunakan alat cetok ini ya teman-teman. Ya, ini sudah bisa masuk ke dalamannya dan ke dalam pot maksud saya, dan di atasnya juga saya tambahi untuk menutupi akar-akar yang ada di atas atau di dekat tanaman hias fish lily yang ada di bawah ini ya. Ini saya tutup akar-akarnya semuanya menggunakan media tanam yang sudah saya sediakan ini ya, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai, gampang sekali merepottingnya, tinggal mengambil dari pot yang pertama, kemudian saya pindahkan ke pot yang baru dan saya tambah dengan media tanahnya. Ya, ini tidak harus terlalu tinggi ya teman-teman, supaya nanti kalau kekurangan media tanam bisa ditambah lagi. Yang terakhir ini adalah kita siram ya teman-teman menggunakan air secukupnya. Ini sudah saya siram teman-teman, sudah penuh airnya, karena di bawah atau di dasar potnya tadi ada lubang-lubangnya yang saya besarkan lubang-lubangnya, sehingga air yang untuk menyiram ini bisa langsung ke bawah atau ke dasar pot, sehingga tidak menggenangi tanaman hias fish lily ini. Ya, sekarang cara merawat tanaman hias fish lily itu ada 6 cara ya teman-teman. Maaf. Yang pertama adalah harus selalu konsisten ya teman-teman dalam menyiram tanaman hias fish lily ini. Usahakan tanah dalam pot tanaman hias ini selalu lembab, karena tanaman hias fish lily ini membutuhkan kelembapan di dalam media tanamnya, sehingga penyiramannya harus dilakukan di waktu yang kita sediakan. Kita harus konsisten, maksudnya jika menyiramnya di pagi hari, maka lakukan penyiraman ini setiap hari secara teratur. Terus ia sendiri bisa tahan terhadap tanah yang kering sebetulnya, maksud saya tanaman hias fish lily ini sebetulnya tahan dengan tanah yang kering, hanya saja tidak bisa dalam waktu yang lama ya teman-teman, karena daun-daunnya akan mulai berubah menjadi kecoklatan sehingga tidak bisa kelihatan dengan bagus. Yang kedua yaitu gunakan air yang tidak terkontaminasi. Contohnya yaitu menggunakan air yang ledeng, maksudnya air keran yang ada yang ledeng itu. Gunakan air hujan. Kalau tidak air hujan, kita menggunakan dengan air ledeng itu kita simpan dulu
2 atau 3 hari, bahkan 4 hari juga bisa, sehingga kaporit yang masuk ke dalam ledeng itu akan hilang, sehingga tanaman tidak bisa membusuk dan akan tumbuh yang baik. Yang ketiga, kelembapan yang tinggi itu sangat penting maksud saya. Dan yang keempat, tidak perlu sering diberi pupuk. Kelima, cukup kena sinar matahari tetapi tidak dengan secara langsung ya teman-teman. Dan yang keenam adalah mencegah daun berwarna coklat.